Oke, kita lanjutkan dengan integral garis ya. Jadi integral di fungsi kompleks itu adalah integral garis di kalkulus peubah banyak biasanya dipelajari hal itu. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah integral garis tapi dua variabel ya. Jadi, nah. Kemudian kita akan memindahkan ide itu ke integral fungsi kompleks. Jadi fungsi kompleks itu integralnya tidak double, tapi eh, single ya, satu. Nah, kita akan melihat bagaimana peran parameterisasi. Jadi kita kenakan integral itu pada lengkungan ya. Juga ada arah ya. Jadi apakah integralnya dari sini ke sini dengan ini ke sini nanti akan berbeda. Nah, kita lihat nanti sifat dasar dari integral kompleks dan terakhir menggunakan pertasamaan maksimum dan L-nya itu length ya, panjang untuk mengestimasi, untuk menaksir harga dari suatu integral. Jika dihitung susah, maka kita melakukan taksiran atau estimasi. Nah, jadi kita ingat dulu integral satu dimensi yaitu akan ditulis dalam bentuk begini ya, integral garis ini ya. Jadi misalkan sepanjang lengkungan eh, kalau ini adalah X sama dengan A, ini X sama dengan B, kemudian saya punya fungsi ya, Y sama dengan fx, maka seakan-akan saya menghitung integral garis ini hanya pada lengkungan ini saja. Ya, jadi X-nya itu bergerak di sini. Dengan demikian, kalau X-nya berada di sini, Y-nya akan berada di sini. Ya, jadi X-nya di sini, dia akan berada di sini. Jadi seakan-akan saya melakukan integral garis itu pada lengkungan ini. Nah, integral garis tersebut dapat dihitung dengan yaitu mengganti Y dengan fx dan dx-nya biasa. Jadi kita peroleh integral yang sudah biasa kita miliki, jadi tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kalau integral x dy ya, x dy. Jadi Y-nya yang bergerak ya. Jadi ini katakanlah Y sama dengan C, ini Y sama dengan D, kemudian X-nya itu justru dia bergerak beginilah. Ya. Nah, nanti kalau Y-nya di sini, maka X-nya di sini. Y-nya di sini, X-nya di sini. Ya. Jadi pada lengkungan ini X-nya sama dengan GY. Nah, seperti tadi tinggal disubstitusikan saja. Ya, yaitu X-nya diganti dengan GY dan Y-nya itu bergerak dari C ke D. Ya. D- Dalam hal ini ya kita bisa tahu bahwa artinya adalah luas daerah ini. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengenal jumlah dari dua integral tadi ya, dx dan dy. Kalau tadi di sini hanya y, di, secara umum x juga boleh. Kalau tadi di sini x, ada y-nya juga boleh. Ya. Nah, akan dengan c-nya itu katakanlah suatu kurva ya, dari atau lengkungan dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, biasanya C itu akan diparameterkan dengan menggunakan
XT YT ya. Jadi misalkan kalau T-nya sama dengan A, ini adalah XA, YA. Atau dalam notasi kompleks, XA ditambah IYA. Dan terakhir di sini dengan notasi kompleks XB plus IYB. Nah, kita akan menghitung integral garis itu sepanjang lengkungan ini. Ya, jadi nanti X-nya kita ganti dengan XT di sini. Dan Y-nya kita ganti dengan YT. Ya, jadi integralnya sepanjang lengkungan ini. Oke. Nah, jadi dengan mengganti X-nya sama dengan XT, maka dx itu adalah X aksen T dt. Dan Y-nya menjadi Y aksen dt. Ya, kita tinggal substitusikan saja. Ya. Jadi kita lihat X-nya, ini sini, ya, kita ganti dengan XT, Y-nya kita ganti dengan YT, DX-nya kita ganti yang ini, demikian seterusnya. Oke. Nah, ide yang sama akan kita gunakan untuk integral fungsi kompleks. Jadi, sebagai contoh, kalau X sama integral garis CX dy plus 3y dx ya, dari 0 ke 1, 2. Jadi ini 0, 1, 2-nya agak jauh gitu, oke? Nah, di sini 1,2. Atau bisa ditulis sebagai 1 plus 2i. Ya. Nah, garis lurus yang menghubungkan ini. Ya, kita harus mencari parameterisasinya dahulu. Ya. Jadi parameterisasinya ya dengan mudah kita biasanya kalau dengan menggunakan vektor itu adalah titik 00 plus titik 12. Pada saat T-nya sama dengan 0, dia harus ada di sini ya. Pada saat T-nya sama dengan 0, dia harus ada di sini. Jadi ini harus hilang. Oleh karena itu ini biasanya langsung ditulis begini. Saya salah ya. Saya salah. Jadi ini haruslah T ya. Pada saat T-nya 0 ini kan yang hilang. Di sini 1 min T. Ya. Jadi pada saat T-nya 0 hanya ini yang berkontribusi dan pada saat T-nya sama dengan 1 ini hilang. Hanya bagian ini yang ada. Oke. Oleh karena itu bentuknya menjadi XY ini hilang semua, cukup T sama dengan 1, 2. Ya, jadi ini. X-nya T, Y-nya 2T. Dengan T-nya bergerak dari 0 sampai 1. Oke. Nah, dx-nya mudah dihitung, demikian pula dy-nya. Kemudian kalau kita mau ingin menghitung, ya tinggal mensubstitusikan x ini dengan t, dy-nya dengan ini, y-nya dengan 2t, dan dx-nya dengan bentuk ini. Ya. Kemudian tinggal dihitung semuanya integral terhadap dt. Nah, sekarang eh, kita akan menghitung dengan cara lain ya. Jadi eh, 0 terus kemudian di sini 1, 0 terus ke sini ya. Jadi pertama ini dulu kemudian ke sini ya. Nah, kita harus parameterisasi ini dulu yaitu bentuknya seperti ini kan. X-nya yang berubah, Y-nya selalu 0. Kalau kita hitung
X-nya itu ada, tapi DY-nya nol ya. Ya, jadi kalau YT-nya nol kan DY nol ya. Terus kemudian Y-nya nol jadi semua nol. Oke, berikutnya kita hitung barisan ini, lengkungan ini. Lengkungan ini X-nya selalu satu dan Y-nya bergerak dari nol sampai 2. Ya, tentu saja kita juga bisa begini ya, YT sama dengan 2T, T dari nol sampai 1 misalnya. Ya. Nah, kita substitusikan saja X-nya satu, DY-nya jadi DT, 3YT tapi DX-nya nol. Jadi ini hilang, jadi tinggal ini saja. Kalau dihitung 2. Ya. Dan ini eh, beda dengan yang tadi ya. Mungkin kalau kita lihat, ya, ya, maaf. Ini. Jadi tadi ketemunya 4, ya. Sekarang ketemunya 2, ya. Jadi nilainya bergantung pada lintasan, walaupun awalnya dan akhirnya sama. Yang tadi begini, yang sekarang begini. Tentu saja Anda bisa menghitung katakanlah melalui ini dan ini, ya. Kalau hanya diketahui pangkal dan ujungnya. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi perhatikan bahwa lintasan mempunyai titik awal dan akhir yang sama, tetapi menghasilkan nilai yang berbeda. Kesimpulannya, secara umum integral garis bergantung pada lintasan yang ditempuh. Ya. Jadi, nah, justru karena itu pada seksi bagian-bagian berikutnya, teorema Cauchy akan menjadi sangat penting yang memberikan kondisi kapan suatu integral itu tidak lagi bergantung pada lintasan. Ya, jadi kalau di fisika mungkin gaya konservatif atau yang lain. Nah, sekarang kita akan menggunakan notasi bilangan kompleks. Jadi lengkungan akan ditulis sebagai ZT XT plus IYT ya. Kalau tadi hanya sekedar begini sebagai pasangan titik, sekarang kita tulis sebagai eh, bilangan kompleks. Nah, maka kita akan lihat dz ya artinya dx plus I dy gitu. Dan hasilnya menjadi eh, seperti tadi ya. X aksen dt untuk dx dan dy y aksen dy ya. Seperti ini. Nah, untuk lingkaran berjari-jari 3 berpusat di nol, nah ini lingkaran ya. Jadi segini, jari-jarinya 3 itu. Jadi Z min 3, Z min 0 sama dengan 3. Dan itu bisa ditulis sebagai Z sama dengan 3 EIT ya. Itu. Kalau dulu di di kalkulus itu kan kalau saya punya lingkaran kan cos T, koma sin T gitu kan. Kalau di kompleks cos T plus I sin T. Dan menurut Euler ini bisa ditulis EIT ya di sini jadinya. Oke. Nah, ini dia juga penjelasan dari bentuk itu. Ya, jadi dari cos TIT menjadi bentuk seperti ini. Ini nanti akan kita sering pakai
dan T-nya mulai dari 0 sampai 2pi. Ya, jadi ini yang kita sebut nanti adalah orientasi ya. Jadi tergantung arah orientasi, arahnya ke sini kita anggap bahwa ini adalah eh, positif, berlawanan jarum jam. Ya, justru yang berlawanan jarum jam itu punya orientasi positif. Oke, saya kira eh, tinggal notasi, tinggal dihitung. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang berikutnya.